tentang Al-Quran, dia adalah hablullahil matin, tali Allah yang kokoh. Barang siapa yang berpegang dengannya maka dia akan selamat. Nabi SAW mengatakan, taraktu fikum ma in tamassaktum bihima, atau amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan dua, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Ya, tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnati, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Generasi pertama umat ini, para sahabat Nabi SAW, sebagaimana diceritakan oleh murid-murid mereka, mereka adalah orang-orang yang qama bihimul Quran, yaitu tegak Al-Quran dengan mereka, wa bihi qamu, dan mereka tegak dengan Al-Quran. Ya, jadi hubungan mereka dengan Al-Quran erat. Ketika Al-Quran ini kan hanya, Al-Quran itu adalah kalau dahulu kan dalam bentuk hafalan, belum banyak tertulis dalam sebuah kitab. Dia dihafal, kalaupun ada nanti tulisan-tulisannya di kulit-kulit kayu, di tulang-tulang yang besar dituliskan ayat Al-Quran. Ya, belum ada atau belum bisa dengan mudah didapatkan kertas. Jadi Al-Quran itu di zaman itu di dalam dada, hafalan dari satu orang ke orang yang lain. Tetapi pengamalan pembacaan dan pengamalan Al-Quran itu yang membuat Al-Quran itu tegak. Ya, itu yang membuat Al-Quran itu langgeng. Padahal tidak ada mushafnya, tidak ada. Mushafnya tidak ada. Di zaman kita ini mushaf Al-Quran sangat banyak, tetapi bacaan tidak ada. Apalagi pemahaman tidak ada. Pengamalan juga jauh. Di zaman sahabat, mushaf Al-Quran tidak ada. Tidak ada mushaf Al-Quran. Ya, kalaupun nanti ada tulisan-tulisan ayat per ayat, itu hanya di kulit-kulit kayu dan di tulang-tulang, ya, dituliskan Al-Quran. Sisanya ada di dalam dada. Dan itu yang mereka baca dari satu tempat ke tempat, di waktu ke waktu. Mereka ajarkan kepada murid-muridnya. Dan bahkan bagaimana mereka mengajarkan kepada murid-murid mereka dari generasi tabi'in, mereka lakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi kepada mereka. Mereka mempelajari 10 ayat, mempelajari cara membacanya, mempelajari maknanya, kemudian mengamalkannya. Setelah itu baru pindah ke 10 ayat berikutnya. Ini membuat Al-Quran itu tegak dan tidak akan hilang walaupun tidak ada mushaf. Walaupun tidak ada mushaf, Al-Quran tetap tegak karena mereka hidup dengan tuntunan Al-Quran. Al-Quran tegak dengan bacaan mereka, dengan pengamalan mereka, dengan majlis, dengan halakoh, ya, pengajian mempelajari Al-Quran. Itu yang membuat Al-Quran itu tetap ada di tengah-tengah manusia, walaupun tidak ada cetakan Al-Quran satupun, kecuali satu cetakan Al-Quran yang ditulis di zaman Umar bin Khattab, di zaman Abu Bakar. Dikumpulkan Al-Quran semuanya, kemudian ditulis di kertas, kemudian disimpan oleh Hafsah bintu Umar, ya, istri Nabi SAW. Yang tersebar tidak ada. Yang tersebar hanya dari bacaan-bacaan, hafalan-hafalan. Tetapi Al-Quran itu hidup karena mereka hidup dengan mengamalkan Al-Quran, hidup dengan bacaan Al-Quran. Dan bertolak belakang. Sekarang ini di setiap masjid sekian banyak mushaf Al-Quran. Cetakan Al-Quran semakin diperbanyak, dibanyak-banyak, dan macam-macam bentuknya. Apalagi sekarang ada tambahan-tambahan yang canggih. Bahkan Al-Quran sekarang ini dengan penanya kita sudah bisa mempelajarinya, maknanya, tajwidnya. Tekan saja hurufnya kita sudah tahu hukum tajwidnya dan tahu maknanya. Sekarang ini di buku mushaf Al-Quran bukan hanya terjemahan maknanya, tetapi bahkan terjemahan kata per katanya ada. Bahkan ada warna-warninya tentang hukum tajwidnya. Tetapi itu hanya mushaf Al-Quran. Makanya seperti yang disinyalir oleh Nabi SAW, akan tiba saatnya nanti tidak tersisa dari Al-Quran ini kecuali tulisan. Tulisan saja. Yang membaca tidak ada, jarang yang membaca, apalagi yang mentadaburnya, apalagi yang mengamalkan. Tidak tegak Al-Quran. Dan ini yang membuat umat ini jauh dari keberkahan,
membuat umat ini jauh dari kesejahteraan, jauh dari kebahagiaan, ya, jauh dari tuntunan agama. Makanya ketika ada usaha untuk menegakkan Al-Quran, menyebarkan Al-Quran, menanamkan kecintaan kepada Al-Quran, maka akan semakin turun keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.